Editor CNN Indonesia masih bersama saya Safrin Nasution, dan sebelum kita melanjutkan dialog, saya akan bacakan terlebih dahulu komen netizen yang sudah masuk ke Instagram page CNBC Indonesia mengenai bencana yang terjadi di Sumatera. Headline dari berita ini adalah korban tewas banjir dan longsor di Sumatera tembus 604 orang, di like lebih dari 4.400 netizen begitu ya. Dan komen yang kita akan bacakan pertama datang dari @siaga anak pramuka. 3 provinsi, infrastruktur rusak, korban mendekati 1.000 jiwa, status bukan bencana nasional. Ini bagaimana ya? Lalu ada juga @Paulina Arifin, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ada pejabat yang ngajak pejabat lainnya tobat nasuha katanya. Tapi bisnis kayu, tambang, you name it, jalan terus. Lalu @umarm.471, tapi pemerintah pusat belum juga menetapkan tanggap darurat bencana nasional. Lalu ada juga @Hamdi Hashim 64, darurat bencana internasional paru-paru dunia mulai habis. Tadi kita juga sempat bilang ya bahwa ini sepertinya bumi pertiwi sudah mulai mengatakan cukup gitu ya, dan apa ya namanya, walaupun sama ini manusia nggak mempan akhirnya. Ini terjadi sebenarnya gini, kalau kita lihat dari, kalau misalnya kita lihat alasannya adalah cuaca, ini memang terjadi di beberapa daerah yang terletak di dekat-dekat Sumatera ya. Tadi Sri Lanka kena, Thailand kena, Malaysia juga, Filipina juga ya. Jadi memang di daerah-daerah dekat-dekat Laut Cina Selatan begitu ya, dan bagian-bagian kiri ya, bagian-bagian barat. Tapi di satu sisi yang paling menonjol adalah korban di Indonesia tuh yang paling tingginya signifikan gitu ya. Dan ditambah lagi ketika kita melihat tampilan secara visual banjir longsor tersebut yang syarat dan sangat terlihat jelas tuh ya tadi itu ya, kayu-kayu gelondongan. Sebelum kita lanjut ke tema yang lain gitu, saya pengen tanya seberapa kuat gitu ya Uni hubungan antara illegal logging dan peningkatan frekuensi banjir bandang atau longsor di wilayah Sumatera ini. Kalaupun tidak ada data yang sudah kita ketahui, menurut Anda relevansinya tuh sekuat apa dengan ada illegal logging dan semakin seringnya banjir longsor? Karena ini nggak sesekali loh, banjir longsor sering banget sepertinya terjadi di Sumatera dan Sumatera Barat akhir-akhir ini. Iya, mungkin ini masalah dasarnya ini ya, maksudnya kan ketika daerah itu curah hujannya cukup tinggi tapi tidak ada lagi yang menampung air, tidak ada resapan air yang bisa menampung dari curah hujan yang tinggi itu. Jadi akhirnya ketika hutan yang biasanya menampung air itu tiba-tiba harus dibabat habis, diganti atau dihilangkan, digundulkan, ya otomatis nggak ada lagi tuh yang bisa nyerap, yang menampung di dalam. Jadi otomatis akan terbawa longsor gitu. Apalagi kalau kita lihat Sumatera ini cukup unik. Dia ada daerah pantai juga, makanya rentan ada tsunami juga kan. Tapi dia juga daerah dataran tinggi, bukit, dan dia kan ada bukit barisan itu di antara Sumatera itu melintas gunung Bukit Barisan, dan itu kan juga, terus belum lagi Marapi juga, ada gunung Merapi juga, dan itu memang sangat seharusnya pembangunan daerahnya memang harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kondisi ekologis dari daerah setempat. Baik, kita santer dan syarat kita dengar juga kalau mengenai Sumatera selain deforestasi atau aktivitas ilegal di hutan, tentunya adalah mengenai pertambangan ilegal ya Kang Hendra. Seperti apa Anda melihat bencana yang terjadi ini mengindikasikan adanya aktivitas ilegal lainnya gitu ya, mungkin pertambangan yang mungkin beroperasi terlalu dekat dengan kawasan lindung atau sungai yang akhirnya juga memiliki peran tersendiri ke bencana ini. Ya, memang kalau kita lihat data dari Polri ya, bahwa memang jumlah penambangan ilegal atau PT di Sumatera Utara termasuk tertinggi. Kedua setelah itu mungkin Aceh kalau nggak salah ya. Itu kebanyakan masalah tambang emas ya. Dan itu ilegal, dan itu biasanya mereka masuk di area hutan-hutan yang memang bahkan mungkin hutan-hutan alam, hutan negara gitu. Tapi diperparah lagi dengan adanya kebijakan tata usaha perhutanan yang selama ini memang secara secara formalitas itu memang resmi gitu. Seperti istilahnya ada pemegang hak atas tanah gitu kan. Nah itu kan mereka bisa mengelola dengan mungkin rekomendasi Pemda gitu, dan nanti ada
dari Kementerian Kehutanan Pusat. Cuma saya pikir disitulah mungkin yang sudah diakui sama Kementerian Kehutanan ada celah bahwa itu disalahgunakan gitu loh. Dari izin-izin yang sudah diberikan itu disalahgunakan jadi buat modus illegal logging gitu. Saya pikir itulah yang perlu harus benar-benar ditertibkan gitu. Walaupun memang kalau salah bulan Agustus sudah ada penertiban itu, tapi mungkin sudah terlambat kan, sudah sangat masif gitu. Ya, itulah yang saya pikir jangan kendor lagi. Ini kasihan sekali Sumatera, karena kalau misalnya ketika dua aktivitas ilegal terjadi, satu logging, satu mining gitu ya, beroperasi bersamaan gitu ya di hulu, bagaimana efek gabungannya terhadap kira-kira daya dukung lingkungan Sumatera? Maksudnya apakah ini sudah sampai titik ketahanan ekologis runtuh kah? Jadi maksudnya buffernya ketika terjadi keadaan iklim yang anomali seperti misalnya siklon tropis dan lain-lain, itu pasti tidak ada ketahanan lagi sama sekali kah dengan adanya aktivitas-aktivitas ini? Ya, dengan kondisi kita lihat kondisi ekologis Sumatera yang seperti itu memang tampaknya sulit untuk tahan dari ibaratnya sekarang aja dari cuaca aja masih rentan langsung kayak ini kan kayak tsunami kecil mungkin kalau tsunami dari laut ini langsung tsunami dari sungai gitu, dari sungai dari pegunungan. Kayak tadi menyinggung lagi soal terkait dengan tambang ilegal. Jangankan tambang ilegal maksudnya untuk tambang yang resmi, yang legal aja masih banyak perusahaan yang tidak menaati persyaratan lingkungan khususnya kayak reklamasi pasca tambang, terus untuk perencanaan terkait dengan daerah aliran sungainya seperti apa itu kan untuk tambang yang resmi aja tuh mereka belum tentu patuh gitu, belum tentu taat kayak gitu, apalagi yang ilegal kayak legal aja kan harus jaminan reklamasi pasca tambang itu juga membutuhkan duit yang luar biasa besar kayak gitu, terus belum lagi mereka perencanaan untuk limbahnya seperti apa, jangan sampai kan limbah ini juga langsung lari ke pantai kan enggak juga, itu harus ada pengolahan lebih lanjut. Itu yang harus diperhatikan. Yang kita September lalu kan juga Kementerian SDM sendiri yang bahkan merilis 190 izin tambang itu tidak membayar jaminan reklamasi pasca tambang 190 sehingga harus di hold dulu ya, ditangguhkan dulu. Nah ini apalagi yang ilegal kayak gitu, dan pastinya ini harus semua pihak sih, pemerintah juga, DPR juga, pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan juga DPR. Kenapa saya bilang di sini DPR, karena misalnya untuk wilayah izin usaha tambang aja, itu ditetapkan bersama dengan DPR. Jadi ketika wakil rakyat menetapkan daerah ini bisa untuk tambang, yuk mungkin dipikir lagi, mungkin harus dipertimbangkan lagi kondisi lingkungan daerah setempatnya seperti apa. Dan mungkin yang minim kita lihat transparansi dari pemerintah, sebenarnya pemerintah tuh untuk neraca setiap komoditas. Baik. Indonesia emang butuh produksi berapa banyak sih? Dan butuh lahan seberapa besar? Kan karena kita tahu misalnya untuk tambang aja diizinkan 25.000 hektar untuk satu pemegang izin usaha pertambangan. Belum lagi kita ada ribuan hektar. Nah itu kan lahan 25.000 hektar, apa iya semuanya dipakai kan enggak juga. Apakah itu sudah optimal, harus membuka lahan baru kayak gitu. Mungkin kedepannya pertimbangan lingkungan memang mau nggak mau harus jadi perhatian pertama. Apalagi kita sering nulis soal ancaman megatrust juga ya. Itu yang selalu terjadi. Kemarin Semeru aja juga lagi awas tiba-tiba ya. Ini udah tidak bisa lagi diabaikan untuk pertimbangan lingkungan ke depannya. Nah, ini berarti jadi catatan kita bersama. Sekarang adalah setelah bencana terjadi, tadi banyak sekali yang koar-koar lah. Kenapa ini belum jadi status bencana nasional? Tanggapan Anda mengenai hal ini seperti apa, Kang Hendra? Ya, saya pikir pemerintah pusat dalam hal ini sedang mengevaluasi, sedang mempelajari atau kalau dari pernyataan Pak Prabowo kemarin kan beliau tetap monitor ya perkembangan terkini, dan memang kalau dari sisi kondisi cuaca itu kan sekarang menurun ya, artinya kemungkinan akan lebih membaik gitu. Cuma memang saya menduga banyak faktor sih. Pertama skalanya itu mungkin pemerintah awalnya tidak berpikir juga bahwa ini ternyata cukup besar juga korban jiwa segala macam. Jadi mungkin sambil lihat perkembangan
Dan ditambah lagi mungkin harus kita akui secara data itu kan anggaran BNPB juga ada pemangkasan yang luar biasa kan, dari sekitar 4 triliun jadi 500 miliar. 2 triliunan itu kan, itu cukup mengurangi kemampuan BNPB kan. Gitu. Jadi, walaupun di Pemda itu kan memang terus mendorong supaya ini langsung diambil alih ke pusat gitu. Tapi saya pikir lihat nantilah perkembangan. Iya, karena kan tadi juga sudah ada tanggapan dari Menkeu Purbaya ya, bahwa jika memang sewaktu-waktu dibutuhkan akan dikerahkan amunisi-amunisi dari APBN untuk mengeluarkan ini. Tadi menarik juga Mbak Ade terkait dengan netizen, kenapa sih nggak bencana nasional? Nah ini mungkin kita yang kok pemerintah lo nggak ngejelasin sih gitu, maksudnya lo tinggal ngejelasin aja sejelas-jelasnya, kenapa nggak dijadikan ini status bencana nasional gitu, dijabarin aja gitu sebenarnya syarat untuk bencana nasional seperti apa aja, dan pertimbangan kenapa tidak dijadikan status itu kenapa karena juga. Ya itu kita yang benar-benar belum clear kan, tapi sebenarnya kayak saya juga ada baca dari berbagai sumber, sebenarnya ada juga sebenarnya pernyataan yang menarik kayak gini. Kenapa kita tidak bencana nasional? Ada juga yang bilang ada kaitannya dengan travel warning juga. Ketika kita memberlakukan nih bencana nasional, pasti akan efeknya ke negara lain, ke internasional. Image ya. Iya, dan tapi pasti tentunya mereka maksudnya dalam hal itu bisa dimengerti. Cuman mungkin yang lebih yang mesti dilakukan dan diharapkan oleh masyarakat mengenai penetapan bencana nasional adalah tentunya keberpihakan pemerintah dan juga kepedulian pemerintah mengenai hal ini, makanya itu ditetapkan sebagai bencana nasional. Tapi sebenarnya jika ingin bisa dikeluarkan kepada publik mengenai ada statusnya bencana nasional, bisa dijelaskan juga lebih lanjut. Ini hanya terjadi di Sumatera dengan korban segini dan lain-lain. Pertimbangan kita ini kenapa? Pasti ada pertimbangan juga kenapa kenapa pemerintah tidak menerapkan ini bencana nasional kayak tadi. Mungkin itu salah satunya, dan mungkin kalau misalnya pemerintah tidak menjadikan ini sebagai bencana nasional, sebenarnya bisa dijelaskan, walaupun ini tidak bencana nasional, tapi kami akan kerahkan anggaran seberapapun biaya, maksudnya untuk memulihkan wilayah yang terdampak bencana ini. Baik. Tapi tentunya kita turut berduka cita sedalam-dalamnya ya atas semua casualties yang ditimbulkan dengan adanya bencana ini di Sumatera. Kita harapkan pemerintah pusat maupun daerah memberikan tapi tentunya ada perhatian lebih lagi lah ya untuk para korban yang terjadi, dan mungkin keresahan-keresahan yang ada di masyarakat mengenai bagaimana pemerintah seharusnya memberikan perhatian terhadap bencana ini bisa dijawab segera begitu ya, karena yang lebih butuh adalah transparansi dan bagaimana respons dari pemerintah atas keresahan masyarakat begitu ya. Selama ini kan kayak sporadis, yang satu ngomong ini, satu ngomong ini, tidak ada penjelasan yang utuh dari pemerintah. Betul sekali. Terima kasih banyak Uni Wildan, terima kasih banyak Kak Hendra atas ngobrol-ngobrolnya di Editor's View. Ya kita harapkan sampai akhir tahun semoga tidak ada lagi ya bencana-bencana katastrofik yang terjadi untuk Indonesia. Bisa mencegah di daerah lainnya, jangan sampai. Dan ini juga tentunya pelajaran lagi ketika Bumi Pertiwi sudah berkata cukup begitu ya, dengan adanya aktivitas-aktivitas ilegal yang terjadi dan aktivitas yang tentunya merugikan masyarakat pula. Terima kasih.